Halo semua, selamat datang. Pernah kebayang nggak kalau solusi untuk salah satu masalah terbesar di pertanyaan kita itu ternyata ukurannya super kecil, bahkan nggak kelihatan mata? Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, sebelum kita kenalan sama jagoan super kecil kita perlu paham dulu nih, musuh yang lagi kita hadapi itu apa. Dan percayalah, masalahnya ini beneran ada di akar persoalan. Coba deh kita bayangin pertanian modern. Apa yang muncul di kepala? Mungkin traktor canggih, panen yang melimpah ruah kan? Tapi di balik semua kemegahan itu, ada harga mahal yang harus kita bayar. Dan yang membayarnya adalah kesehatan tanah kita. Nah, ini nih yang jadi masalah. Kita itu kayak kejebak di lingkaran setan. Kita pakai bahan kimia, lingkungannya tercemar. Biaya produksi makin lama makin mahal. Karena kita jadi tergantung banget sama pupuk dan pestisida dari luar. Ini bukan cuma nggak bagus buat jangka panjang, tapi udah kayak bom waktu. Tapi tenang, gimana kalau ternyata ada pahlawan super yang selama ini sembunyi tepat di bawah telapak kaki kita? Nah, sekarang waktunya kita kenalan sama solusi mikroskopis buat semua masalah tadi. Namanya PGPR, singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Nggak usah dihafal, yang penting ingat rhizonya. Rhizo itu artinya akar. Jadi gampangnya, ini tuh bakteri baik yang jadi sahabatnya akar tanaman. Kalau manusia punya probiotik buat usus, nah, tanaman punya PGPR buat akarnya. Dan ini dia penampakannya. Keren banget kan? Lihat deh titik-titik terang yang nempel itu. Nah, itulah para pahlawan super kita. Itu bakteri-bakteri PGPR yang lagi nongkrong di akar tanaman. Mereka beneran hidup dan kerja di situ, di habitat aslinya. Terus, gimana caranya makhluk sekecil ini bisa ngasih dampak sebesar itu? Jawabannya, mereka punya 3 kekuatan super. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, bioprotectant. Anggap aja mereka ini bodyguard-nya tanaman yang siap melawan penyakit. Kedua, biostimulan. Nah, ini kayak personal trainer yang ngasih hormon biar tanamannya tumbuh lebih kuat. Terakhir, ada biofertilizer. Tugasnya kayak koki pribadi. Mereka masakin nutrisi di tanah biar gampang dimakan sama tanaman. Keren kan? 3 fungsi dalam satu paket. Yuk kita dalemin kekuatan yang pertama tadi, si bodyguard alias bioprotectant. Bayangin deh, akar tanaman itu kayak istana. Nah, PGPR ini adalah pasukan penjaganya. Mereka patroli di luar, dan kalau ada musuh, misalnya jamur jahat yang mau nyerang, mereka langsung hadang pakai senjata antibiotik alami. Nah, ini bukan cuma omong kosong. Lihat sendiri deh buktinya. Di gambar ini, kelihatan jelas banget ada semacam zona larangan di sekitar bakteri yang bikin jamur jahat gak bisa tumbuh dekat-dekat. Ini perang beneran loh di skala mikro. Dan PGPR ini jagoannya yang melindungi si akar. Yang lebih seru lagi, ternyata kita bisa loh membiarkan pasukan PGPR ini sendiri. Para peneliti udah nemuin resepnya. Dan bahannya cukup mengejutkan, beneran kayak resep rahasia. Prosesnya ternyata gampang banget loh. Pertama, cari akar bambu. Terus, rendam akarnya beberapa hari buat ngebangunin bakteri-bakteri yang lagi tidur. Habis itu, air rendamannya dicampur sama makanan buat bakteri, terus difermentasi deh sekitar seminggu lebih. Tujuannya, biar jumlah bakteri baiknya jadi banyak. Simpel kan? Ini artinya petani pun bisa bikin sendiri. Dan ini dia bahan utamanya, akar bambu. Mungkin ada yang nanya, kenapa harus bambu? Soalnya, sistem perakaran bambu itu super rimbun dan cepat tumbuh. Jadi kayak apartemen mewah buat berbagai macam bakteri baik. Para peneliti ini pinter, mereka langsung ambil dari sumber alaminya. Nah, ini bagian yang paling unik. Untuk makanan bakterinya, para peneliti ini nyoba macam-macam. Ada tepung udang, tepung ikan, dan yang paling gak disangka, terasi. Yup, terasi yang biasa kita pakai buat bikin sambal. Tujuannya simple. Mau cari tahu menu mana sih yang jadi favorit para bakteri ini? Oke, setelah semua ramuan siap, sekarang waktunya tes. Caranya gampang, mereka numbuhin biji kacang hijau di cawan-cawan kecil ini. Masing-masing cawan dikasih resep PGPR yang beda-beda. Dari sini, nanti bakal kelihatan resep mana yang paling jago bikin akar tumbuh. Dan setelah ditunggu-tunggu, akhirnya kita sampai ke bagian hasil. Jadi, resep mana yang menang? Pertanyaannya jelas kan, dari semua resep tadi, mana yang bikin akar kacang hijaunya jadi paling panjang? Oke, hasil pertama ngasih pelajaran penting soal dosis. Ternyata nggak bisa salah-salan. Coba lihat grafiknya. Kalau nggak dikasih apa-apa, akarnya pendek. Dikasih kebanyakan, di 5% malah sedikit turun. Dosis yang pas, titik manisnya ada di 2,5%. Akarnya bisa tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Jadi takaran itu kunci.
Sekarang soal menunya, dan juaranya adalah campuran tepung ikan plus terasi. Jauh lebih unggul dibanding yang lain. Bener-bener nggak nyangka ya, bumbu sambal ternyata bisa jadi suplemen super buat bakteri. Nah, potongan puzzle terakhir. Ternyata jenis bambunya juga ngaruh. Dari 3 yang diuji, bakteri dari bambu tali lah yang paling top. Jadi, sekarang kita punya resep juaranya, ambil bakteri dari bambu tali, kasih makan tepung ikan campur terasi, dan pakai konsentrasi 2,5%. Dan ini dia momen ahanya, kenapa sih terasi bisa seefektif itu? Jawabannya, karena di dalam terasi itu sendiri udah ada pasukan bantuan, yaitu bakteri baik Lactobacillus. Jadi ini bukan kerja satu bakteri aja, tapi kerja tim, kolaborasi mikroba yang luar biasa. Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita? Apa dampaknya buat masa depan pangan kita? Intinya begini, kita sekarang punya pilihan. Kita bisa terus bergantung sama bahan kimia yang mahal dan merusak lingkungan, atau kita bisa mulai bekerja sama dengan ekosistem yang udah ada di dalam tanah. Dengan memanfaatkan para raksasa mungil ini, kita bisa bikin cara bertani yang lebih murah, lebih aman, dan pastinya lebih ramah lingkungan. Jadi, ini mungkin jadi bahan renungan buat kita semua. Jangan-jangan, di saat kita sibuk mencari solusi-solusi canggih dan megah, pahlawan sejati untuk masa depan pertanian kita justru ukurannya begitu kecil sampai-sampai tak terlihat oleh mata.